Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan diutusnya seorang rasul selain mendakwahkan tauhid adalah memperingatkan manusia dari segala jenis bentuk perbuatan syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kenapa para rasul mengingatkan umatnya dari perbuatan syirik? Berikut sebagian dari bahaya dosa syirik. Yang pertama, dosa syirik akbar, syirik besar, tidak akan diampuni oleh Allah jika sampai meninggal pelakunya belum bertaubat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, yang berbuat dosa syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan di antara bahayanya dosa syirik, pelaku syirik masuk neraka dan haram masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berbuat dosa syirik, maka haram baginya masuk ke dalam surga, dan neraka adalah balasan baginya. Tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat dosa syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat dosa syirik kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Dan dosa syirik ini menghapus amal ibadah, pahala yang telah didapat selama bertahun-tahun dari ibadah dan amal solehnya itu bisa hangus, bisa berguguran. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 88, Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, berbuat dosa syirik, lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Bahkan dalam surat Az-Zumar Allah menjelaskan, La in asyrakta la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat dosa syirik, ini Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, sungguh-sungguh kami akan hanguskan semua amal ibadahmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh engkau akan dapati di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Hancur semua pahala dari apa yang telah diusahakan bagi orang-orang yang berbuat
dosa syirik. Seandainya seseorang diberikan umur 70 tahun dan dia beribadah selama 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, 23 jam, 1 jam lagi dia mau meninggal, dia berbuat dosa syirik. Apapun itu bentuk kesyirikannya, entah itu dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, memakai jimat, datang ke dukun, dan segala macam jenis bentuk kesyirikan, maka sungguh akan hancur semua pahalanya. Allah hanguskan, Allah lenyapkan. Sangat mengerikan sekali dosa yang satu ini, itu dosa kesyirikan. Kemudian pelaku syirik, ya, terutama syirik akbar, syirik besar, dia itu kekal di dalam neraka. Kita sering mendengar ayatnya dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahlil kitab, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat dosa syirik, maka mereka di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk makhluk, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Makhluk Allah itu banyak, ada malaikat, manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan yang paling buruk ini orang-orang ini, orang-orang kafir dan orang-orang pelaku dosa syirik. Dan dosa syirik ini adalah sejelek-jelek kezaliman, dosa yang paling besar, maksiat paling maksiat, kezaliman yang paling zalim. Disebutkan dalam surat Luqman ketika Luqman berpesan kepada anaknya, idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, janganlah kamu berbuat dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Na'udzubillahi min dzalik, nasallu salamatan wal afiyah. Sangat mengerikan sekali dosa syirik. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi memberitahu kepada para sahabat tentang dosa-dosa besar, akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Pasti Nabi SAW mengatakan yang pertama adalah syirku billah, menyekutukan Allah, berbuat dosa syirik, menyamakan selain Allah dengan Allah. Yang harusnya ini ibadah ini untuk Allah, tapi ia persembahkan untuk selain Allah. Maka Allah tidak akan rela, Allah tidak akan ridho disamakan dengan makhluknya yang hina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita menjadi hamba Allah yang bertauhid, dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.